Pernahkah kalian mendengar soal PLTA? Apakah hanya sebatas waduk dan turbin saja? Tentu tidak ya. Karena itu, mari kita telaah lebih lanjut. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA adalah pembangkit listrik yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari sumber energi terbarukan, yaitu air, untuk menghasilkan energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan disebut hidroelektrik. PLTA mempunyai komponen-komponen utama, antara lain 1. Reservoir atau bendungan, yang berfungsi untuk menyimpan air sehingga tinggi jatuh air dapat berdampak pada besarnya energi potensial yang diterima turbin. 2. Penstock atau kanal. Fungsinya mengarahkan aliran air dari bendungan menuju ke turbin, biasanya dibuat dari baja atau beton. Ketiga, ada turbin. Terdiri dari rangkaian sudu-sudu yang diputar oleh aliran air. Keempat, ada generator, pengubah energi mekanik dari gerakan turbin menjadi energi listrik. Alat ini menghasilkan tegangan bolak-balik dengan besar nilai tegangan dan frekuensi yang disesuaikan. Yang terakhir, ada transformator, menaikkan tegangan dari generator. Generator umumnya menghasilkan tegangan sebesar 6,3 kV hingga 11 kV. Kemudian dinaikkan menjadi 20 kV atau 150 kV. Kapasitas PLTA di Indonesia sebesar 45.379 MW dari total 75.091 MW energi yang terpakai. Lalu, seperti apa ya prinsip kerja PLTA? PLTA bekerja dengan cara mengubah energi potensial air menjadi listrik mekanik. Dengan bantuan generator tentunya, PLTA memerlukan komponen berupa turbin. Nantinya, air akan memukul sudut-sudut dari turbin sehingga turbin berputar. Perputaran turbin dihubungkan ke generator. Perputaran turbin dimanfaatkan untuk memutar kumparan magnet yang ada di dalam generator sehingga terjadi pergerakan elektron yang membangkitkan arus listrik bolak-balik. Tahap selanjutnya adalah menggunakan transformator supaya energi arus yang digunakan sesuai dan tidak mengalami kerugian. Ada pula jenis-jenis PLTA berdasarkan sistem dan dayanya. 1. PLTA jenis aliran sungai langsung. Kedua, PLTA jenis penampungan atau waduk. Ketiga, PLTA jenis pompa. PLTA jenis ini menggunakan dua waduk, biasanya sebagai pelengkap dari pembangkit listrik lainnya. Cara kerjanya pada saat PLTB atau PLTS beroperasi, seringkali kelebihan produksi listrik. Kelebihan itu dapat dimanfaatkan untuk memompa air dari penampungan bawah ke atas. Air itu dialirkan ke turbin yang kemudian memutar generator dan akhirnya kembali lagi ke penampungan bawah. Yang keempat, ada large hydropower yang dayanya lebih dari 30 MW. Yang kelima ada small hydropower yang dayanya 1 MW hingga 10 MW. Yang terakhir ada micro hydropower yang dayanya 1 kW sampai 100 kW. Dampak positif dan kegunaan. 1. Sumber energi segala kebutuhan, baik rumah tangga maupun sektor industri. 2. Energi ramah lingkungan, karena gas emisi PLTA tidak sebesar pembangkit listrik lainnya. Yang ketiga, meningkatkan perekonomian, dapat membantu menekan biaya penggunaan energi listrik akibat sumber energi yang gratis dan listrik murah sehingga bisa lebih hemat. 4. Dapat dijadikan destinasi wisata yang mengedukasi. Yang kelima, air dari bendungan dapat dimanfaatkan untuk irigasi ladang dan sawah. Tentunya, bukan berarti PLTA tidak memiliki dampak negatif ya. Dampak negatif PLTA antara lain 1. Kerusakan habitat satwa liar dan jalur migrasinya akibat membutuhkan penampungan air. Namun beberapa PLTA ada yang membuat jalur migrasi buatan atau fish ladders, khususnya untuk spesies ikan yang ada di area sungai pedalaman. Yang kedua, hilangnya lahan pertanian atau pemukiman. Yang ketiga, emisi gas rumah kaca dari waduk yang cukup signifikan terjadi karena tanaman yang mati terperangkap dalam waduk dan terurai melepaskan gas karbon dioksida dan metana. Sejarah singkat PLTA. Tenaga air sudah mulai dimanfaatkan sejak zaman kuno.
Pada 1770-an, penggunaan elemen ini dirumuskan oleh insinyur Prancis Bernard Forest de Bellido lewat buku berjudul Arsitektur Hydra. William George Armstrong membangun serangkaian danau buatan di sekitar Crookside tahun 1870. Danau buatan tersebut memungkinkan Armstrong menyalakan 12 lampu gantung di kawasan galeri. Berlanjut pada 1880, dinamo Carles Brush yang bertenaga air diaktifkan dan sanggup menerangi teaternya di Grand Rapids, Michigan. Setahun setelahnya, atau 1881, di air terjun Niagara, dinamo ini disambungkan ke turbin di pabrik tepung Quigley. Tepatnya 30 September 1882, dengan memanfaatkan bendungan Sungai Fox, perusahaan Edison mampu menghasilkan listrik dengan kapasitas 12,5 kW. Nikola Tesla mencatatkan namanya pada sejarah dunia sebagai pendiri PLTA pertama di dunia tahun 1895. Terakhir, efisiensi PLTA. Pelaksana tugas Direktur Utama PT PLN Persero Joko R. Abumanan mengungkapkan, efisiensi dari PLTA berada pada kisaran 80% hingga 100%. Dengan begitulah, informasi terkait PLTA ini selesai. Terima kasih telah menyimak ya. Sampai jumpa kembali. Dadah!